Pemirsa, bagaimana arah kebijakan ekonomi yang diusung oleh pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK? Marilah kita simak bersama pemaparan platform ekonomi Jokowi JK berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati calon wakil presiden Republik Indonesia, rekan dan teman baik saya, Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla, senior-senior saya yang berada di depan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Ibu dan Bapak sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya langsung menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Ibu dan Bapak sekalian, banyak yang menyampaikan bahwa problem kita ini problem masalah infrastruktur. Problem kita adalah problem yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Menurut saya, problem besar kita adalah masalah yang berkaitan dengan mentalitas kita. Percuma kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi kita kedodoran di bidang yang namanya budaya kerja, etos kerja, karena memang itu tidak disiapkan dari sejak awal. Oleh sebab itu, ke depan, pembangunan manusia, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang pertama yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan. Ini posisi pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat, ya cukup baik. Tetapi kalau kita lihat yang di samping, Gini rasionya 0,41. Ini ada sebuah gap yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, antara wilayah yang ada di barat, di tengah, dan di timur. Oleh sebab itu saya kira ke depan yang lebih diutamakan adalah pemerataannya. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi pemerataan juga sangat penting. Ke depan, ini ke depan. Jadi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia ke depan, menurut saya yang namanya di SD itu mestinya 80-20. 80-nya adalah pembentukan sikap dan karakter. Tidak seperti sekarang, yang 80 pengetahuan, yang 20 karakternya, terbalik. Kemudian di SMP baru 60-40, tetap karakter masih yang nomor 1. Baru di SMA, SMK mulai dibalik. 20-nya karakter, 80-nya pengetahuan dan keterampilan. Ini menurut kami ke depan seperti itu. Sehingga perlu evaluasi lagi kurikulum kita. Kedisiplinan karakter saya kira harus dibangun sejak awal, sejak anak-anak. Disiplin ini juga harus segera kita perbaiki lagi, karena ini akan menimbulkan sebuah produktivitas yang tinggi. Ini larinya ke ekonomi nanti. Karena kalau manusia-manusia Indonesia itu karakternya baik, disiplinnya baik, akan muncul sebuah produktivitas. Produktivitas ada akan memunculkan daya saing, ini yang sering dilupakan oleh orang. Dan mental-mental seperti ini akan muncul kalau kita lihat seperti di gambar. Ada etos kerja, ada budaya kerja yang baik, karena memang sejak kecil sudah dibangun yang namanya karakter, budaya kerja, etos kerja, dan etika. Jadi jangan dipikir bahwa yang namanya pendidikan itu tidak ada hubungannya dengan ekonomi, bahwa pembentukan karakter itu tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Ada, saya pastikan ada. Kemudian yang saya lihat, kalau kita lihat negara-negara yang meloncat maju, selalu di dalam kotanya, setiap kota yang saya puteri, baik di Jerman, baik di Korea, di Singapura, di Jepang, semuanya ada yang namanya teknopark. Selalu teknologi itu diberikan tempat, teknologi selalu diberi ruang, teknologi selalu diberi tempat yang paling baik, teknologi apapun. Kalau di Indonesia, saya kira ini karena kita penduduk kita adalah agraris, pertanian harus menjadi
hal yang paling penting untuk kita perhatikan secara serius. Yang pertama yang saya lihat, kenapa petani kita tidak sejahtera. Pertama, mereka terbebani oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan harus beli pupuk. Ya, pupuk memang harus beli. Berkaitan dengan pestisida yang mereka harus beli. Berkaitan dengan bibit yang juga harus dibeli. Kalau kita ingin mensejahterakan petani, mestinya mereka jangan dibebani oleh hal-hal yang tadi saya sampaikan. Pupuk yang tidak selalu tepat waktu, pestisida yang harus beli, padahal sebetulnya kalau mereka mau memakai pupuk kompos itu tidak beli. Ini hanya kebiasaan saja. Kemudian kalau mau memakai pestisida alam itu juga ada dan itu tidak membebani kos di dalam mereka berproduksi. Kemudian yang ketiga juga hal-hal yang berkaitan dengan bibit atau benih. Ini kita banyak impor sehingga beban petani itu tidak semakin enteng tetapi semakin berat. Berat karena lahannya sempit, dan yang kedua karena terbebani oleh kos-kos produksi yang tadi saya sampaikan. Yang kedua menurut saya yang berbahaya ke depan adalah yang berkaitan dengan konversi lahan. Dari lahan pertanian, sawah padi, ladang padi, kebun ubi-ubian, hutan sagu, dikonversi ke kegiatan yang lain untuk perumahan, untuk industri. Sebetulnya perumahan enggak apa-apa, tapi jangan ngambil yang namanya lahan produktif untuk pertambangan. Kemudian pelatihan bagi petani, ini penting sekali. Petani kita ini sudah terlalu lama kita biarkan. Mereka kerja apa ya dibiarkan, mereka mencangkul ya dibiarkan, mereka pakai pupuk apa juga tidak pernah ada yang memberikan kawalan, memberikan bimbingan. Dulu ada yang namanya PPL, petugas pertanian lapangan. Ini mestinya mendampingi terus petani, sehingga mereka selalu diarahkan dan diberikan bimbingan. Kemudian juga antara petani dan pasar ini terlalu jauh, sehingga yang di tengah inilah yang bermain-main. Tengkulak-tengkulak yang ada di desa itu lah yang sering memainkan petani, sehingga apa? Akhirnya petani terbebani dan sawah sering banyak yang ditinggalkan karena memang antara yang dikerjakan dan yang nanti dijual betul-betul sudah tidak ada untungnya sama sekali. Yang keempat, bank yang khusus untuk petani, ini kita juga tidak memiliki, sehingga petani banyak yang kena ijon, kecil-kecil mungkin hanya 1 juta, hanya 1,5 juta, tetapi mereka terkena ijon karena mereka tidak mempunyai akses untuk masuk ke permodalan, sehingga bank petani diperlukan. Pembangunan irigasi baru, kita lihat dalam sekian tahun ini dapat dikatakan tidak ada. Buat bendungan sudah sekian tahun juga dapat dikatakan tidak ada. Sebab itu ke depan kita mentargetkan ada 25 bendungan yang akan kita bangun, tentu saja komplit dengan irigasi sampai ke sawah. Kita pernah berbicara rice estate, pernah berbicara mencetak sawah baru, tetapi kalau bendungannya tidak dibangun, airnya dari mana? Pertanyaannya. Mestinya bendungannya dulu, irigasinya dikeluarkan, baru sawahnya yang bisa dikerjakan, tidak dibalik-balik. Membuat sawah, airnya dari mana? Bendungannya ada di mana? Ini semua perencanaan lama, ada kurang lebih 74 bendungan yang harus dikerjakan, tetapi belum ada satupun yang jadi. Kalau kita berangan-angan swasembada pangan, swasembada beras, kalau infrastruktur dasar bagi pertanian tidak dikerjakan, jangan bermimpi. Jangan bermimpi, jangan bermimpi. Pemirsa tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, pemaparan platform ekonomi Jokowi JK masih akan kembali sesaat lagi.